Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah, para koordinator dan juga para musyrifin dan juga musyrifat dan juga para admin yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah pertemuan yang ke-27 dari pembahasan kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah. Masih kita pada penukilan dari beberapa ulama yang menunjukkan tentang tidak ada masalah menisbahkan diri kepada salaf, dan bahwasanya itu bukan termasuk tazkiyah yang dilarang, bukan termasuk bentuk mensucikan diri yang dilarang. Di sini dinukil dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau mengatakan, wa Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan kama fil ajwab ajwibatil mufidah. Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mufidah Safhah 103, yaitu halaman 103. Su'ila ma hiya salafiyah wa hal yajibu suluku manhajiha wa tamassuku biha. Apa yang dimaksud dengan salafiyah? Syekh ditanya. Dan apakah wajib untuk menempuh manhaj salafiyah dan berpegang teguh dengan manhaj salaf? Apa kata Syekh? Faqala as-salafiyatu hiya sayru ala manhaj salaf min as-sahabati wat tabi'in wal qurunil mufaddalah fil aqidati wal fahmi was suluk wa yajibu 'alal muslimi suluku hadzal manhaj. Ini maksud dengan salafiyah adalah berjalan di atas jalannya para salaf dari kalangan sahabat, para tabi'in, dan juga orang-orang yang hidup di generasi yang utama, itu sahabat, para tabi'in dan juga para tabi'it tabi'in. Di dalam masalah akidah ikut mereka, di dalam masalah memahami dalil juga ikut mereka, di dalam masalah akhlak juga ikut mereka. Dan wajib bagi seorang muslim untuk menempuh manhaj ini. Ya, kata beliau wajib untuk menempuh manhaj ini, yang menunjukkan tentang keharusan kita untuk mengikuti manhaj salaf. Dan ini bukan termasuk tazkiyah, mensucikan diri yang dilarang di dalam agama. Memang hukumnya wajib untuk mengikuti mereka. Wa min haula'i aidan Asy-Syaikh Al-Fadhil Ali bin Nasir Faqihi fi kitabih Al-Fathul Mubin bir-Radd 'ala naqdi Abdullah Al-Ghumari di kitab Al-Arba'in. Syekh Ali Nasir Faqihi di dalam kitab beliau Al-Fathul Mubin bir-Radd 'ala naqdi Abdullah Al-Ghumari di kitab Al-Arba'in, beliau mengatakan, fahaula'il afadhilu min ahli al-ilm. Beliau juga mengatakan bahwasanya ini tidak masalah. Jadi menisbahkan diri kepada salaf ini adalah perkara yang boleh dan tidak ada permasalahan di dalamnya. Kemudian Syekh di sini mengatakan fahaula'il afadhil min ahli al-ilmi wa ghairihim. Maka mereka para ulama yang mulia tadi dan selain mereka juga lam yarau ba'san fi itlaqi laqabi salafiyyin aw salafiyah aw salafiyyin. Mereka tidak memandang adanya masalah, hanya tidak dipermasalahkan ia menggunakan gelar salafi atau as-salafiyah atau as-salafiyyin kalau mereka adalah banyak. Itu tidak masalah yang demikian. Wa annal maqsuda bidzalika huwa man sara ala manhaji salaf wa tariqatihim. Ya, dan maksud dari semua itu, apa yang dimaksud dengan salafi? Salafiyun maksudnya adalah orang-orang yang menempuh manhaj salaf dan menempuh jalan mereka. Wa qad adda ba'dul kuttab al-muhadditsin mimman kataba fil madhahib al-islamiyah as-salafiyyin ittiba'an liman sabaqahum min al-a'immah. Ta'ifatun mumayyaza urifat bihadzal ism ka Muhammad
Abi Zahrah wa Mustafa Asy-Syak'ah wa Muhammad bin Sa'id Al-Buti wa ghairihim wa adduha ta'ifatan mumayyazah urifat bihadzal ism wa qad asyaru ila at-tatawwur at-tarikhi li masirati hadhihi at-ta'ifah wa annaha imtidadun li madrasati Ahmad bin Hanbal tajaddadat ala ahdi Ibn Taimiyah wal Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa za'amu anna salafiyyin humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal madhhab. Baik. Di sini Syekh ingin menyebutkan tentang sebagian orang yang mereka tidak sepemahaman dengan kita dan mengatakan ya sesuatu yang lain dari apa yang tadi kita sebutkan. Ya, ada sebagian kutab, ya, sebagian penulis, ya, al-muhadditsin yang mereka menisbahkan dirinya kepada ahli hadis, ya, di antara orang-orang yang menulis dalam mazhab Islam atau kelompok-kelompok Islam, ya. As-salafiyyin, yang dimaksud dengan salafiyyin adalah mengikuti orang-orang yang mendahului mereka di antara para a'immah, para imam. Siapa mereka? Ta'ifatun mumayyazat urifat bihadzal ism. Ya, yang dimaksud dengan salafiyyin adalah kelompok tertentu saja yang mereka istimewa, yang dikenal dengan nama ini. Itu pendapat sebagian kutab, sebagian penulis tadi. Contohnya di antara yang berpendapat demikian adalah Muhammad Abu Zahrah dan juga Mustafa Syak'ah. Ya, ada juga Muhammad bin Sa'id Al-Buti dan selain mereka. Taib. Mereka menganggap bahwasanya salafiyyin ini adalah kelompok tertentu yang dikenal dengan gelar ini. Ya, kemudian mereka mengisyaratkan adanya perkembangan sejarah tentang perjalanan kelompok ini dan bahwasanya ini adalah perpanjangan dari madrasahnya Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia diperbaharui lagi di zaman Ibn Taimiyah, kemudian diperbaharui lagi di zaman Muhammad bin Abdul Wahhab, dan mereka menyangka bahwasanya salafiyyin mereka lah yang menggelari diri mereka dengan gelar ini. Taib. Ini ucapan sebagian penulis tadi. Wa minhum man ya'uddu al-madhhab as-salafiyyah marhalatan zamaniyah la madhhabun islamiyyun kan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ada lagi di antara mereka ada yang menghitung, ya, menganggap bahwasanya mazhab salafi ini adalah fase, ya, waktu tertentu saja. Ya, itu adalah fase, masa saja, bukan mazhab Islami. Artinya sudah berlalu. Seperti Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya, wa sawa'un sahha anna du'at al-audah ila madhhab salaf humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab am atlaqahu alaihim ghairuhum thumma urifu bihi fa innahu lam ya'rif, ya, atau lam yu'raf min al-a'immah al-mutaqaddimin min ahli sunnah aw man tabi'ahum ala manhajim ila asrina al-hadir man ankara alaihim dzalika aw i'tarada ala itlaqi hadzal laqab alaihim. Ya, Syekh mengatakan di sini, dan sama saja apakah ya benar bahwa dai-dai yang mengajak kepada madhab salaf mereka sendiri yang menggelari diri mereka dengan laqab ini, ya, dengan gelar ini, atau selain mereka yang menggelari mereka dengan laqab ini kemudian mereka dikenal dengan laqab salafiyin. Maka kata Syekh, tidak diketahui ada di antara ulama-ulama terdahulu, di antara ulama-ulama Ahlussunnah dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam manhaj sampai hari ini yang mereka mengingkari. Tidak ada di antara mereka yang mengingkari laqab ini, atau dia membantah, ya, membantah dan
tidak setuju dengan laqab ini. Wa aqallu ma yuqal fi jawazi talaqqubi bidzalika wal intisab wal intisabi ilaih annahu istilah la musyahata fil istilah. Dan minimal aqallu ma yuqal, minimal dikatakan bahwasanya bergelar dengan salafi atau salafiyin ini adalah boleh, dan dia adalah istilah saja dan tidak ada di sana pertentangan dalam penggunaan istilah. Jadi maksudnya sama, yaitu keinginan kita untuk kembali kepada Islam yang murni yang telah dipahami oleh para salaf kita. Thumma innal ibrah hiya bil haqa'iq wal ma'ani wa laysat bil alfaz. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya yang dipakai di sini, yang dijadikan standar di sini, yang kita anggap adalah hakikatnya dan maknanya, bukan pada alfatnya. Jangan kita menolak atau kita konsen dengan lafadznya saja, ini boleh atau tidak, tetapi kemudian kita melupakan hakikat. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita kembali kepada Islam yang murni itu, kembali kepada sunnah Nabi SAW, dan tidak ada pertentangan di dalam masalah istilah. Ini hanya sekedar perbedaan penamaan, dan yang dijadikan ukuran di sini adalah hakikatnya. Waqad taqaddama minal ma'ani ma yadullu ala anna al-maqsuda bidzalika huwa man sara ala manhaji salafis salih wattaba'a tariqatahum fala yakunu hunaka adna farq baina at-tasammi bis-salafiyyah aw bi ahli sunnah kama taqaddam. Dan sudah berlalu kata Syekh di antara makna-makna apa yang menunjukkan bahwasanya maksud salafiyin atau salafi, maka ini adalah orang yang menempuh manhaj salaf dan mengikuti jalan mereka. Maka tidak ada di sana perbedaan antara menamakan diri dengan salafi salafi atau salafiyin, atau manhajnya adalah manhaj salafiyah, atau menamakan diri dengan ahlus sunnah. Tidak ada bedanya. Dan sekali lagi ibrahnya adalah pada hakikat dari kalimat tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya bahwasanya penggunaan gelar seseorang menamakan dirinya salafi, atau kalau orang banyak adalah salafiyun, atau kalau ajaran maka ajaran salafiyah, maka ini tidak masalah. Itu sama dengan kalimat sunni atau ahlu sunnah, dan hakikatnya intinya adalah menisbahkan diri kepada para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan juga orang-orang yang ada di generasi yang utama, karena mereka lah yang melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya dan semurni-murninya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.